nonton Ultraman kok malah jadi sedih ya? ジン、赤さんを助けてあげたかったのに。必ず勝って、ウルトラマンティガ。 Ya, di video kali ini saya ingin ngebahas Ultraman 3 lagi ya, yaitu top 5 momen tersedih yang ada di series Ultraman 3. Kawan-kawan yang dulu nonton Ultraman 3 pastinya juga tahu kalau series ini banyak momen sedihnya ya. Bahkan saya yakin ada yang sampai nangis sih. Kan memang eksekusi momen sedihnya bener-bener dapat ya, terutama dinilai dari segi backsoundnya yang sama sekali gak ada komplainnya, asli. Entah kenapa gitu momen sedih dengan backsound di Ultraman 3 itu sangat memorable dan bikin nostalgia. Bahkan bisa jadi lebih sedih lagi kalau kita nontonnya sekarang. Soalnya dulu mungkin cuma fokus ke pertarungan atau aksinya. Tapi sekarang udah sadar ya, kalau ternyata ceritanya banyak diselipin dengan momen-momen emosional. Langsung saja kita bahas, inilah top 5 momen tersedih di series Ultraman 3 yang saya urutkan berdasarkan episode. Dan karena ini pendapat pribadi, saya pikir kawan-kawan juga bisa tuliskan top 5 momen sedih Ultraman 3 versi kalian di bawah. Dan buat yang belum, saya sarankan untuk sentil tombol subscribe-nya dulu biar nanti gak ketinggalan video selanjutnya, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. オビコ、あの闇の中にあるのは昔の村じゃないんだ。あれはまさしくあんなものはエラー。 Ya, di urutan kelima ada episode ke-27, kisah tentang Obiko. Kawan-kawan yang nonton Ultraman 3 saya yakin ingat episode yang ini ya, karena ceritanya bener-bener bikin sedih dan mengharukan sih. Jadi episode ini mengisahkan tentang Obiko ya. Nama panjangnya sih sebenarnya Obiko Boshi untuk wujud raksasanya ya. Dikisahkan Obiko ini marah gitulah, karena desanya yang dulu kini berubah jadi banyak pembangunan gitu. Karena itu Obiko dalam wujud pria penjual mie selalu meneror warga sekitar dengan mencuri mereka ke dalam sebotong. Tapi sebenarnya dia ini gak jahat ya. Maksudnya Obiko ini gak bakalan berbuat jahat karena naluri kaijunya gitu. Bisa dibilang dia ini punya kesadaran layaknya manusia lah. Dan karena tidak menerima kenyataan kalau desanya telah menghilang, makanya Guts berusaha menghentikannya ya, termasuk Ultraman 3. Karena Daigo yang paham perasaannya Obiko, jadi dia gak berniat menyerangnya. Cuman mungkin karena Obiko ini emang lemah, akhirnya dia tewas setelah menerima serangan dari 3 secara tidak sengaja. Barulah kisah Obiko ini ditutup dengan 3 yang menghilang bersamanya jadi cahaya ya. Lumayan bikin sedih karena kita juga jadi prihatin gitulah ke Obiko yang malang ini. どうして？やっと待ってたんだよ。愛してるよ、ずっと。いや、いや。 Lanjut urutan selanjutnya, episode ke-15, kisah cinta Mayumi dan Takuma. Ini episode yang dulu saya agak lupa ya. Baru nonton ulang Ultraman 3 jadi tahu ada episode sesedih ini loh. Kalau dibandingin sama kisah Obiko, saya pikir kisah cinta Mayumi dan Takuma ini lebih sedih ya. Singkatnya, episode ini menceritakan kaiju Gazord yang nyerang sebuah pesawat gitu, yang mana salah satu pengunjungnya ada pria bernama Takuma yang adalah kekasih dari Mayumi. Penyerangan pun dilakukan Guts dan Ultraman 3 disaksikan oleh Mayumi ya, yang masih menunggu kedatangan dari Takuma yang sebenarnya sudah tewas. Cuman karena dia berubah jadi semacam roh gitu, Takuma tiba-tiba kembali membantu para Guts, dan disinilah momen sedihnya ya. Jadi Mayumi kayak gak nerima gitulah kalau kekasihnya ini gak akan kembali lagi. Padahal Mayumi ini sebelumnya sangat ceria dan termasuk salah satu karakter penting di Ultraman 3 juga. Ya, di urutan selanjutnya ada episode ke-44, kematian Guardi. Ini yang bikin sedih bukan backstory-nya kayak yang 2 tadi, tapi lebih ke adegannya sih. Guardi sendiri adalah kaiju peliharaan salah satu Ancient Giant yang di zaman modern dikenal dengan Evil 3. Dan sama seperti tuannya, dia ini juga ikut berubah menjadi patung, yang mana Evil 3 human host-nya adalah Masaki Keigo, sedangkan untuk Guardi adalah seekor anjing yang saat itu bersama Daigo ya. Karena Masaki Keigo yang emang psikopat, Guardi ini pun dibunuhnya dengan kejam sebelum Daigo sempat mencegahnya. Dan yang bikin sedih itu pas Guardi coba menghentikan Evil 3 ya, sampai nangis loh. Barulah setelah Evil 3 dikalahkan, Daigo membawanya keluar angkasa, sedangkan anjing tadi masih hidup ya. Pas episode ini selesai, dia tampak berlari melewati para anggota Guts. Ya, urutan selanjutnya episode ke-51, pertarungan terakhir Ultraman 3. Menuju pertarungan melawan Gatanozoa, di mana semua anggota TPC udah kehilangan harapannya di sini.
Jadi mereka harus mengungsi dengan artisnya ke tempat lain karena markas sudah dihinggapi oleh energi kegelapan. Dan ketika semuanya menuju kapal, Daegu malah gak mau ya. Udah pasti karena dia punya tanggung jawab untuk menghadapi Gato Nozoa yang padahal kesempatan menangnya bisa dibilang sangat kecil. Udah pasti Rena awalnya tidak mengizinkannya, tapi Kapten Iruma membiarkannya bertarung lagi. Namun dengan anggapan kali ini sebagai manusia biasa, bukan raksasa cahaya. Dan yang bikin sedih itu besoknya ya, asli. Emang paling top lah Ultraman 3 kalau soal momen sedih. 夏の隊長として命令します。全員大悟さんに一人で行きます。ダメ。人類を正しい方向に導いてくれるのも違うのよね。人の分かってるでしょ。勝ち目がないなんて。そうね。必ず。レナ仕事だろ。 Dan ya, di urutan terakhir atau yang paling sedih menurut saya adalah episode ke-32 kisah burung Sheila. Jadi Sheila ini sebenarnya nama burung ya, yang pada akhirnya berevolusi menjadi seekor keju. Singkat cerita, Sheila ini adalah peliharaan dari seorang gadis yang suatu hari rumah mereka meledak karena sebuah gas yang diteliti oleh seorang profesor. Karena itu dia merasa sangat bersalah ya. Mereka juga mengira kalau Sheila versi kaiju ini ingin balas dendam, padahal enggak loh. Selama ini dia ingin membantu melenyapkan gas delta hingga akhir, cuman karena para guards yang salah paham, mereka malah menyerang Sheila sampai membuatnya sekarat. Buat kawan-kawan yang mungkin bingung sebenarnya Sheila ini masih hidup atau enggak, jawabannya masih ya. Lebih tepatnya udah berevolusi lah, yang mana akhirnya ia bergabung dengan roh dari pemiliknya. Ya, itu dia pembahasan top 5 momen tersedih di Ultraman 3. Buat yang belum, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Daripada video lain yang bisa langsung aja tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.